Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Firasah. Halaman 41. Bismillahirrahmanirrahim. At-tariqus tsani fi hadzal bab. Metode yang kedua fi hadzal babi, di dalam bab ini. Bab apa? Bab tentang metode yang memungkinkan untuk mengetahui akhlak manusia. Jadi metode pertama sudah kita bahas, yaitu didasarkan bentuk rupanya. Jadi bagaimana metode kita untuk membaca akhlak manusia? Yang pertama didasarkan bentuk dan rupa. Sekarang at-tariqus tsani, metode yang kedua sekarang. Fi tibaril ahwali, di dalam mengibaratkan, mengungkapkan keadaan-keadaan al-mazkuroti yang telah disebutkan. Apa keadaan-keadaan yang telah disebutkan? Bagaimana cara mengenal watak seseorang? Bihasabil aswati, didasarkan dengan suara-suara. Kalau kemarin dengan wajah dan rupa, sekarang metode yang kedua, metodenya dengan suara. Jadi suara orang, dia suaranya lembut, apa kasar, apa keras, apa suaranya itu pelan, apa suara itu kenceng banget kalau ngomong gitu ya. Apakah pelan aja, apa sedang-sedang saja. Nah, suara itu bisa melihat, bisa mengekspresikan, bisa melihat apa watak-watak seseorang. Watak riruhu, dan adapun penjelasannya, apa ini penjelasannya? Kok bisa suara itu bisa menjadi indikasi terhadap akhlak seseorang? Anna, bahwasanya kita, nusyahidu, menyaksikan kita. Anna, bahwasanya kita itu nusyahidu, menyaksikan kita. Annal insana, bahwasanya manusia. Annal insana, bahwasanya manusia. Halastila il godobi. Halastila il godobi, keadaan dikuasainya marah. Keadaan dikuasainya marah. Alaihi, atas insan. Alaihi, atas insan itu yasiru, jadi siapa insan? Itu yasiru jadi. Itu yasiru jadi sautuhu, apa? Sautuhu, apa? Suaranya si insan. Yasiru jadi sautuhu, apa? Suaranya al insan. Itu golizon, keras. Itu golizon, keras. Jahiron, yang lantang. Jahiron, yang lantang. Wa indastila il khaufi, dan ketika dikuasainya ketakutan, alaihi, atas al insan, yasiru, maka jadi sautuhu, apa? Suaranya al insan. Sautuhu, apa? Suaranya al insan itu hadan, pelan. Itu hadan, pelan. Khofifan, yang lirih. Khofifan, yang lirih. Kita ini kan menyaksikan manusia itu kalau dikuasai amarah, suaranya pasti kenceng, keras, dan lantang. Mana ada orang yang marah suaranya pelan, gitu ya. Orang marah itu pasti suaranya kencang dan lantang. Begitupun ketika dia dikuasai dengan rasa yang sangat takut sekali, maka dia suaranya akan menjadi pelan dan lirih. Kan ada orang yang takut itu teriak-teriak, itu masih dalam tahap awal takut itu. Yang itu sesungguhnya marah. Awalnya itu kan ada orang misalnya takut, ada kecoa, lalu kemudian teriak-teriak gitu ya. Itu dia teriaknya bukan karena takut pada awalnya itu. Apa karena marah? Kenapa? Ada kecoa? Ada kecoa. Nanti kalau dia udah nggak marah, tinggal takutnya aja, maka dia itu mesti suaranya pelan. Coba orang ketakutan, maka ditanya, kenapa? Udah habisan dia, udah lirih suaranya, sudah pelan. Kan beda ini kan. Kalau lagi takutan suaranya pelan, lirih. Kalau lagi kencang, kalau lagi marah suaranya keras dan lantang. Wasababu, dan adapun sebab, fihi padanya di dalamnya. Di dalam apa? Di dalam keadaan tadi itu. Kenapa kok bisa begitu? Sebabnya apa? Anna indastila il godobi, bahwasanya ketika dikuasainya marah,
alaihi atas al-insan, takhruju maka keluar al-hararatu apa sifat panas, watak panas atau tabiat panas. Al-hararatu apa panas, al-goriziyatu yang alami, al-goriziyatu yang alami, panas yang alami, panas yang alami, minal batini dari tubuh dalam, minal batini dari tubuh dalam, ila zohiri pada yang luar, ila zohiri pada bagian luar, fayushinu maka jadi panaslah, fayushinu maka jadi panaslah, zohirul basaroti apa luarnya kulit, zohirul basaroti apa luarnya kulit, wal hararatu dan adapun panas, wal hararatu dan adapun panas itu tujibu dapat menarik apa hararah, wal hararatu dan adapun panas itu tujibu dapat menarik apa hararah, tausi al manafizi pada luasnya rongga, tausi al manafizi pada luasnya rongga, watafti hasududi, watafti hasududi dan terbukanya serat-serat, watafti hasududi dan terbukanya serat-serat, fi alatis sauti pada alat suara, fi alatis sauti pada alat suara. Ketika orang ini dikuasai marah, maka sifat panas yang alami dari dalam dirinya ini keluar menuju ke bagian luar manusia. Maka kemudian bagian luar manusia ini menjadi ikut panas. Makanya orang kalau marah panas dia, bahkan matanya menjadi apa? Menjadi merah. Maka jadi panaslah bagian kulitnya tadi itu. Jadi panaslah. Nah, sifat panas ini dapat menarik luasnya rongga dan juga terbukanya serat-serat di alat-alat suara. Itulah makanya kemudian membuat suaranya jadi kenceng, jadi nyaring. Kenapa? Karena terbuka rongga-rongganya tadi nih, panas, lalu kemudian membuat terbuka rongga dan terbukanya serat-serat di alat-alat apa namanya suaranya ini, maka itu membuat orang itu menjadi orang yang lagi serak nih, tapi marah, itu tetap aja kencang suaranya. Meskipun dia sedang serak. Kenapa? Karena terbuka semuanya nih. Kenapa? Karena tadi marah itu sifatnya haroroh. Ingat nih ya, ingat pembahasan awal ya. Watak itu kan ada 4. Ada tabiat itu ada 4. Haroroh, yabusah, burudah, rutubah. Jadi ada panas, ada kering, ada dingin, ada basah. Nah, panas itu, marah itu sifatnya haroroh. Itulah makanya kata Nabi, kalau engkau marah, suruh ngapain? Wudu. Disuruh wudu. Wudu itu pakai apa? Air. Pakai air. Karena pakai air. Kenapa? Untuk ngilangin harorohnya. Air itu sifatnya burudah, dingin. Burudah warutubah, dingin dan basah. Nah, wahazihil ahwalu, dan adapun keadaan-keadaan ini tadi nih, luasnya rongga, kemudian terbukanya serat-serat di alat suara, tujibu dapat menarik apa hazil ahwal, soiru rotas sauti terjadinya suara, soiru rotas sauti terjadinya suara, golizon keras, sakilan berat. Inilah yang membuat terjadinya suara menjadi keras, menjadi berat, dan menjadi lantang. Wa amma indal khaufi dan adapun ketika takut. Kalau tadi kan ketika marah, sekarang ketika takut. Dan adapun ketika takut, ketika seorang sedang mengalami ketakutan, fa innal amro maka sesungguhnya perkara, yakunu ada apa perkara, bil aksi dengan kebalikannya, min zalika dari demikian marah godop, Kalau lagi takut maka perkaranya terbalik daripada perkara godop, dari perkara marah. Ketika takut maka perkaranya terbalik dari perkara marah. Fa innal hararata, apa itu terbaliknya ini? Fa innal hararata maka sesungguhnya panas, tabiat panas, algoriziyata yang alami,
Al-ghariziyata yang alami itu tanhasiru terbatas. Itu tanhasiru terbatas. Apa haroroh, apa sifat panas, apa watak panas, fil batini di dalam batin. Fil batini di dalam batin. Fayastaula maka jadi menguasai. Fayastaula maka jadi menguasai. Al-bardu apa dingin. Al-bardu apa dingin. Ala zohiri atas yang zohir. Ala zohiri atas tubuh yang zohir. Wazalika dan demikian itu apa? Luarnya apa? Batinnya terbatas sifat panasnya. Jadi berkurang tuh sifat panas, apa tabiat watak yang panas yang dalam dirinya itu berkurang dia. Apa kekurangan panas yang dalam hatinya itu dalam dirinya. Maka kemudian jadilah luarnya ini menjadi dingin. Wazalika dan demikian itu yujibu dapat menarik apa zalika. Yujibu dapat menarik apa zalika tadyiqal majari sempitnya rongga-rongga. Tadyiqal majari sempitnya rongga-rongga min alatis sauti dari alat-alat suara. Wazalika dan adapun demikian itu demikian apa? Tadyiqal majari min alatis sauti yaitu sempitnya rongga-rongga dari alat-alat suara. Itu yujibu dapat menarik apa zalika soyruratas sauti terjadinya suara ha dan pelan wadaki kondan lirih sempit rongga-rongganya itu kecekek gitu ya, kecekek. Itulah yang kemudian membuat suaranya menjadi lirih dan pelan. Yang itu awalnya adalah sifat harorohnya, watak harorohnya yang ada dalam diri manusia tadi itu langsung ngedrop harorohnya, sifat panasnya ngedrop dia. Akhirnya itu membuat badannya menjadi bardu dingin, terkuat dingin. Nah itu membuat rongga-rongganya menjadi sempit dan itu membuat suaranya jadi pelan dan lirih. Wa iza arafta dan jika sudah mengetahui siapa kamu. Wa iza arafta dan jika sudah mengetahui siapa kamu al-kalama pada perkataan pada kalam fi hazainil misalaini pada dua contoh ini. Fi hazainil misalaini pada dua contoh ini. Kalau udah paham nih dari dua contoh ini, kenapa kok kalau lagi marah kemudian suaranya kencang? Kenapa kok kalau lagi takut suaranya pelan? Kalau kamu udah paham nih dua hal ini, kenapa kok bisa terjadi itu? Faktabir. Maka ambillah ibarat. Faktabir, maka ambillah ibarat, ambillah ungkapan. Mislahu pada sesamanya. Kalam. Mislahu pada sesamanya kalam fi sairil ahwali di semua keadaan. Fa iza dobitna maka jika mengkaitkan siapa kita. Fa iza dobitna maka jika mengkaitkan siapa kita al ahwala pada keadaan-keadaan. Al ahwala pada keadaan-keadaan. An-nafsaniyata yang sifatnya kejiwaan. An-nafsaniyata pada an-nafsaniyat yang sifatnya kejiwaan. Summa ta'amalna kemudian kita berangan-angan. Summa ta'amalna kemudian berangan-angan siapa kita. Annal hadisa bahwasanya yang terjadi. Annal hadisa bahwasanya yang terjadi. Inda hudusi kulli nau'in. Inda hudusi kulli nau'in ketika terjadinya tiap-tiap macam. Inda hudusi kulli nau'in ketika terjadinya tiap-tiap macam minha darinya. Ai maksudnya dari mana? Ai maksudnya anwa isauti min anwa isauti maksudnya dari macam-macam suara-suara tadi, macam-macam suara-suara. Alimna maka kita mengetahui. Alimna maka mengetahui siapa kita. Hina izin tatkala itu anna baina tilkal halati. Anna baina tilkal halati bahwasanya di antara keadaan-keadaan tersebut an-nafsaniyati yang sifatnya kejiwaan, an-nafsaniyati yang sifatnya kejiwaan, wa baina zalika sauti dan di antara suara tersebut, wa baina zalika sauti dan di antara suara tersebut al-mahsusi yang dihususkan
Al-mahsus yang dihususkan, suara-suara yang dihususkan, kadang suara kencang atau suara pelan, suara lirih atau suara berat, itu munasabatun, ada munasabah, ada kesamaan, kecocokan. Munasabatun, ada kecocokan, ada hubungan kecocokan. Wajibatun yang erat, wajibatun yang erat. Wa mulazimatun dan ketentuan, wa mulazimatun dan ketentuan. Tamatan, wa mulazimatan, wa mulazimatun dan ketentuan, tamatun yang sempurna. Fahina izin maka tatkala ini, fahina izin maka tatkala ini, yumkinuna memungkinkan pada kita, yumkinuna memungkinkan kepada kita an-nastadila untuk mengambil dalil, mengambil petunjuk siapa kita. An-nastadila untuk mengambil dalil, mengambil petunjuk siapa kita. Bihusuli zalikas sauti, bihusuli zalikas sauti, dengan berhasilnya suara tersebut. Bihusuli zalikas sauti, dengan berhasilnya suara tersebut. Al-mahsusi yang dihususkan, alal khuluqi atas karakter-karakter, alal khuluqi atas karakter-karakter, al-mahsusi yang juga dihususkan, al-mahsusi yang juga dihususkan. Wahaza dan adapun ini, itu qanunun kaidah-kaidah sohihun yang soheh. Kalau sudah kita ini berhasil mengetahui ini semua, maka ambillah contoh dari semua keadaan-keadaan tersebut. Kalau kita kaitkan dengan keadaan-keadaan kejiwaan, kemudian kita berangan-angan bahwa yang terjadi dari semua kejadian-kejadian berbagai macam suara tadi yang dihususkan itu semua mempunyai munasabah wajibah. Jadi apa yang ada di dalam diri manusia itu akan berpengaruh terhadap suara yang disampaikan sama dia. Jadi kalau ada orang yang suaranya itu lantang banget, kenceng banget, itu berarti wataknya dia itu apa? Kaloroh, panas. Jadi dia punya emosi yang lumayan itu tinggi, dia punya sifat marah yang juga tinggi, atau kalau bahasa dia orang yang tegas gitu ya, orang yang gas seperti itu. Tapi kalau ada orang yang suaranya pelan, lunglai, lemah, lembut gitu ya, atau suaranya seperti apa, dan itu juga akan berpengaruh kepada apa yang ada di dalam dirinya. Kenapa? Karena tadi keadaan gitu tadi, di antara keadaan kejiwaan dan di antara suara itu punya hubungan, punya ketentuan, hubungan yang erat dan punya ketentuan yang sempurna. Dan ini adalah sebuah kaedah yang soheh. Kalau ada orang yang orangnya itu ngomongnya pelan, lirih, tapi dia sifatnya pemarah, enggak kayaknya. Enggak. Tapi kalau ini orang ngomongnya ya kenceng banget, teriak-teriak mulu ngomongnya, ini mesti emosinya tinggi. Mesti orang emosinya tinggi. Jadi kalau Anda ngeliat ada orang ngomongnya agak pelan mulu, artinya emang dia ngomongnya memang sehari-hari kenceng terus gitu, kenceng dan lantang gitu. Nah ini orang punya emosi yang tinggi nih, punya tingkat emosi yang tinggi. Tapi kalau dia orangnya, atau kalau orangnya ini tinggi juga enggak, terus juga pelan juga enggak, sama gitu, ya stabil aja normal, berarti emosinya juga normal. Nah ini contoh mengambil karakter dari suara. Walakot sami'tu, dan niscaya sungguh mendengar siapa aku, anna hukama al-hindi, bahwasanya para hukama India, para hakimnya India, para ahli hikmahnya India, aku sungguh pernah mendengar bahwasanya para ahli hikmahnya India, kanu ada siapa mereka, hukama al-hindi, yu'alijuna, mengobati siapa hukama al-hindi, yu'alijuna mengobati siapa si hukama al-hindi, al-amroda pada sakit-sakit, al-jismaniyata yang sifatnya al-jismaniyata yang sifatnya jasmani, sakit-sakit badan, bil musiki dengan musik, bil musiki dengan musik. Jadi katanya saya juga pernah mendengar ahli-ahli India itu, ahli hikmah India itu kalau ngobatin orang itu dengan musik.
dengan musik, dengan musik atau terapi musik. Nah, terapi musik ini sebenarnya sudah dimulai pertama kali oleh Imam Al-Kindi. Itu wafatnya 873 Masehi, dan dilanjutkan oleh Al-Farabi yang wafat tahun 910 Masehi. Jadi 873 Masehi. Jadi jauh setelah Ar-Razi ini. Ar-Razi ini kan wafatnya kan 606 Hijriah. 606 Hijriah. Jadi wafatnya ini sekitar 1000 Masehi. 1000 Masehi. Gitu ya, 1000 Masehian. Kalau Al-Kindi itu 873 Masehi. Jadi sesungguhnya Al-Kindi sendiri orang yang pertama kali menjadikan musik sebagai terapinya. Dan ini beliau coba, kalau dalam sejarahnya Al-Kindi ini, beliau mencoba terapi musik ini kepada anak yang lumpuh. Jadi ada anak yang lumpuh, lalu kemudian diobati dengan Al-Kindi dengan terapi menggunakan musik. Dan itu ampuh, dan itu bisa. Nah, apa hubungannya ini? Apa hubungannya? Wazalika dan demikian itu, demikian apa? Mengobati orang sakit jasad dengan musik. Li'annahum, karena bahwasanya mereka hukama al-Hindi, karena bahwasanya para ahli hikmahnya India, iza arafu tatkala mengetahui siapa si hukama al-Hindi, anna sauta bahwasanya suara, al-hadisa yang terjadi, yang terjadi indal godobi ketika marah, itu huwa adapun sautul hadis, itu as-sautul fulani, suara fulani, suara suara apa gitu maksudnya. Jadi kalau ada orang yang lagi marah, itu jenis suaranya adalah suara X gitu, suara fulan, maksudnya suara X. Nah, ketika orang itu tahu, orang-orang ahli hikmah India ini tahu, suara yang terjadi ketika marah itu adalah suara X. Suara yang terjadi ketika orang itu sedang takut adalah suara X juga. Suara apa gitu, namanya suara X. Arafu maka mengetahui siapa hukama al-Hindi. Anna tabi'ata hadza sauti, bahwasanya tabiat suara ini, itu musakilatan membentuk litobi'atil godobi, pada tabiat marah, pada tabiat marah, fil haroroti pada tabiat atau pada si watak panas, fil haroroti pada panas, wal yabusati dan kering. Jadi suara yang panas ini, suara orang marah ini membentuk pada tabiat haroroh wal yabusa, panas dan kering. Faiza hadasa, maka jika terjadi liinsanin pada manusia mardun apa sakit, baridun yang dingin. Kalau terjadi sama manusia sakit yang sifatnya barid, sakit yang sifatnya itu dingin, seperti dia demam, itu menggigil, kedinginan, atau dia itu nggak punya tenaga, nggak punya lemes, lunglai gitu ya, nggak punya energi, berarti kan dia nggak punya haroroh, nggak punya panas, dingin gitu kan. Wa asma'uhu, dan memperdengarkan siapa mereka hukama al-Hindi. Wa asma'u, dan memperdengarkan siapa hukama al-Hindi, zalika sauta, pada suara tersebut. Suara apa? Suara godok tadi tuh, suara yang fulan tadi tuh, sautal fulani yang membentuk pada tabiat godok, fil haror wal yabusa tadi. Ala sabili ila diddi bil diddi, atas metode ila diddi, mengobati lawan, bididdi dengan lawan. Jadi
Karena tadi kan, suara fulani ini suara jenis suara orang yang seperti marah, yang itu tabiatnya adalah haroro yabusah, panas dan kering. Kan dulu pernah belajar, kalau haroro yabusah, panas, itu lawannya apa? Dingin. Haroro yabusah berarti lawannya adalah apa? Burudah warutubah, dingin dan basah. Kan dulu ada nari lawannya mahi, gitu kan? Ingat ya. Nah, makanya ketika ada orang yang sakit, yang sakitnya itu jenis sakitnya adalah barid, yang jenis sakitnya itu dah dingin, maka diperdengarkan kepada dia suara-suara yang tabiatnya adalah haroro yabusah, mengikuti metode ilajudiddi. Jadi metodenya adalah mengobati lawan dengan lawan. Kalau dia lagi dingin, kasih unsur panasnya. Tapi kalau lagi dia panas, kasih unsur dinginnya. Jadi ilajudiddi. Fakana maka ada yahsulu berhasil an-naf'u apa manfaat al-bayyinu yang jelas fi hadzal babi pada bab ini. Ada orang nafasnya atau detak jantungnya cepat, tekanan dirinya, tekanan darahnya tinggi. Kasih suara musik slow atau musik rap? Slow ya. Jangan ada orang lagi ngap-ngapan gitu, lagi jantungnya cepat, napasnya tekanan diri tinggi, Anda kasih lagu rock yang rap gitu ya. Bisa mati itu orang itu. Kasih yang lagu slow, instrumen, makanya lagu-lagu relaksasi kan pelan-pelan semua. Kenapa kok relaksasi itu lagunya itu slow? Karena untuk mengurangi tekanan darah tinggi, stres itu. Maka kemudian dikasih lagu-lagu yang kan kalau Anda kan kalau melihat lagu instrumen relaksasi kan lagunya mana ada ya, tapi pelan gitu kan. Pengantar itu kenapa? Untuk nurunin tadi tuh. Nah, kalau ada orang yang lemah, lesu, gak punya energi, kasih lagu apa? Keras. Jangan kasih lagu yang melo, tambah kagak punya energi dia. Orang udah lemas, lesu, habis diputusin sama ceweknya, dikasih lagu melo coba, makin jatuh ini orang. Kasih lagu-lagu yang bikin dia semangat. Hatinya lagi hancur, hatinya lagi ngedrop, hatinya lagi patah hati. Dikasih lagu-lagu yang melankolis, ya hancur hatinya makin itu, makin gak punya energi tuh, makin bersair aja dia, gitu ya, nggak ada motivasi. Itu menandakan bahwa suara tadi itu juga mempunyai pengaruh terhadap watak seseorang, dan suara itu bisa menjadi salah satu metode pengobatan jismania. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.